Perkenalkan, nama lengkap saya Mirsianus Boko, NPM 22190136. Saya mahasiswi dari Universitas Timor, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudahkah mewujudkan tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Menurut saya, mudah, karena Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal ini menurutnya bisa dipergunakan untuk mengembangkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai yang pertama, individu pejabat secara personal bebas lebih besar dan ada yang lebih kecil. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Keempat, setiap pejabat yang mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan tugas masing-masing. Pejabat merupakan pemain yang menjalankan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai setiap pejabat bisa mengisi atas dasar kompetensi profesionalitas yang ideal. Hal tersebut dilakukan melalui kajian setiap pejabat memiliki gaji termasuk kompetensi sesuai dengan setiap pejabat bisa memutuskan dan jabatannya sesuai dengan yang dijalankan dengan secara disiplin. Selain itu, sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Max Weber yaitu pertama, harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Yang kedua, prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Yang ketiga, manajemen yang modern harus didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Kelima, hubungan kerja di antara orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal. Keenam, pada organisasi pemerintahan juga semua terkait dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintahannya. Max Weber juga mengemukakan bahwa legitimasi adalah dasar hampir semua sistem otoritas dengan 5 legitimasi yang berkaitan dengan otoritas, yaitu yang pertama, peraturan yang sah maka dapat menuntut kepatuhan dari para ahli anggota organisasi. Yang
Kedua, hukum merupakan suatu sistem aturan abstrak yang ditetapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan organisasi yang dalam batas hukum. Ketiga, manusia yang menjalankan otoritas juga memiliki tatanan impersonal. Keempat, hanya anggota yang taat yang benar-benar mematuhi hukum. Yang kelima, kepatuhan seharusnya tidak kepada tatanan impersonal yang menjaminnya untuk menduduki jabatannya. Max Weber juga mengemukakan bahwa prinsip konsep birokrasi dalam jabatan terdapat dua hal. Yang pertama, latihan jabatan harus merupakan program yang wajib untuk menduduki jabatan yang periode tertentu. Yang kedua, jabatan personal dalam suatu instansi harus berpolakan. Hendaknya mempunyai dan menikmati suatu yang dapat dibedakan dengan yang dilayani. Bagi jabatan sosial dijamin oleh tata aturan dan bagi jabatan politik dijamin oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk jabatan birokratik yang asli harus diangkat oleh pejabat yang berwenangan lebih tinggi untuk mengangkatnya. Dalam keadaannya, normal jabatan tersebut dipegang sepanjang hidup. Para pejabat menerima gaji yang teratur dan pasti. Jabatan disusun untuk suatu karir dalam tata jenjang hierarki pada instansi pemerintah. Terima kasih.